Dan menurut ceritanya, Joko Kendil ditemani harimau putih dalam perjalanannya. Yes, kita kasih tepuk tangan 2 kali. Ya, ditemani oleh harimau putih. Ya, ditemani harimau putih. Saya tidak ingin menyangkal adanya khodam ya. Apalagi ada orang-orang yang katanya mengaku indera keenam dan lain sebagainya melihat Joko Kendil bersama dengan harimau putih gitu. Harimau putih kan binatang, gajah putih, terus jerapah. Kenapa tidak naik bison aja gitu ya? Atau kuda gitu, kan lebih cepat. Harus dengan yang sangar-sangar harimau. Kenapa gak singa? Karena di dalam surat Al-Jin sudah dijelaskan bahwa akan ada sebagian dari laki-laki, manusia akan meminta bantuan atau bekerja sama atau meminta kontrak darah dengan sebagian laki-laki dari bangsa jin juga. Ada itu ya, ada disebutkan dalam Al-Quran. Dan ini yang harus kita perjelas ya. Salam pencak Teman-teman, di video ini saya ingin mereaction atau memberikan tanggapan saya mengenai yaitu dengan musafir Joko Kendil yang katanya orang dia mengendarai seekor harimau putih cuman dalam bentuk yang goib atau dia ditemani oleh harimau putih itu. Keren bukan? Keren. Oke teman-teman, tidak perlu panjang lebar, saya ingin mereaction salah satu video di mana video ini menjelaskan siapa itu Joko Kendil dan apa tujuannya dan mau kemana dia, dan dia memiliki mandat apa ini, kenapa sampai musafir gak tahu mau kemana ya, dan bajunya kayaknya tidak pernah ganti, itu saja. Oke, kalau kita lihat dari perilakunya atau dari pakaiannya, cara ngomongnya, dari beberapa video yang sudah saya simak, dia tidak hilang akal ya. Dia bukan orang gila, dia bukan orang stres, tapi dia orang yang katanya memiliki visi misi. Oke, apa visi misinya? Coba kita reaction saja dulu, nanti saya akan beri penjelasan dari sudut pandang saya. Oke. Mbak Mijan, gimana pendapatnya tentang musafir Joko Kendil yang katanya naik macan putih? Oke, tahan. Ini Mbak Mijan ya. Saya baru tahu karena saya tidak pernah update masalah dunia seperti ini ya. Saya hanya update ketika kalian memberitahu saya. Ketika netizen memberitahu saya, tahu nge-tag saya di beberapa postingan, jadi saya pelajari postingan itu dan baru saya berikan reaction dari sudut pandang saya. Lanjut. Benar. Oh benar. Yes, Joko Kendil memang menaiki macan putih. Mantap. Joko Kendil naik macan putih, tapi dalam bentuk yang astral ya, tidak bisa kita lihat ya, atau abstrak, gimana itu istilahnya tidak tahu. Oke, kita reaction aja langsung ya, seperti apa nih pernyataannya nih. Belakangan ini jagat maya medsos ramai memberitakan kehadiran sosok pria tengah baya bertubuh pendek, mengenakan pakaian serba hitam, bertopi caping berwarna hijau, memakai kalung warna hijau, membawa tongkat yang juga dililit kain warna hijau. Dan pria ini pun membawa tas ransel berwarna hijau. Hijau, ya. Jadi apa namanya tuh? Kalau kata orang Madura, tangguk yang hijau, terus tas hijau. Serta dia tidak pakai sandal katanya kemana-mana. Banyak orang tidak pakai sandal kemana-mana, bukan cuma ini, bukan cuma Joko Kendil ini. Banyak orang-orang yang mungkin dia ya memiliki keterbelakangan seperti gila dan lain sebagainya. Mereka tidak pakai sandal, kadang nggak pakai baju kemana-mana, tidur di pinggir jalan dan lain sebagainya. Bahkan dia tidak pakai baju, tidur di pinggir jalan dan aman-aman saja gitu, tidak masuk angin ya. Makan makanan yang sudah basi kadang dan lain sebagainya, tapi jarang sakit gitu ya. Aneh kan ya, sakti tuh kalau di Indonesia, sakti. Lanjut dulu nih. Pria ini berjalan sangat cepat melintasi kota demi kota di tanah Jawa. Sangat cepat. Siang malam terus berjalan, menginjak aspal panas dan kerikil tajam. Narasinya itu seolah-olah ini orang memiliki kekuatan super ya, kekuatan yang luar biasa gitu. Tidak apa-apa, kita dengarkan aja dulu. Lanjut. Pak alas kaki. Siapakah pria yang selalu tersenyum saat disapa ini? Siapakah wajahnya ramah ya? Yang berjalan cepat ini, namun tak terlihat sedikit pun rasa lelah di wajahnya. Siapakah pria yang mengajarkan kita untuk selalu bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Bagus. Ya, bersolawat artinya mendoakan Rasul. Bener, kita harus mendoakan Rasul. Bukan berarti kita mendoakan Rasul itu banyak salah dan lain sebagainya. Tapi kita membutuhkan syafaat Rasulullah. Seperti itu. Itu filosofi atau keutamaan dari solawat. Lanjut. Nama asli beliau adalah Pak Musnad. Siapa? Namun, Musnad? nama
musafir beliau adalah Joko Kendil. Joko Kendil. Nama Joko Kendil itu sendiri adalah nama yang diberikan oleh gurunya yang bernama Syekh Hadi Guntur Demak. Oke, Syekh. Saat ditanya arti dari Joko Kendil, Ya. beliau mengatakan kalau Joko Kendil adalah murid Sunan Kalijogo. Oh, Joko Kendil adalah murid dari siapa namanya? Sunan Kalijogo. Oke, lanjut, gak apa-apa. Joko Kendil mengatakan kalau dia disuruh oleh gurunya untuk mengelilingi Nusantara sejak tahun 2001 hingga tahun 2025 nanti. Jadi 5 tahun atau 4 tahun ya dia kelilingi Nusantara ya. Harusnya kalau disuruh seperti ini, tujuannya untuk apa? Keutamaannya kepada agama itu apa? Pengaruhnya kepada agama apa? Kita lihat banyak juga orang yang musafir. Contohnya seperti jamaah tabligh. Saya dulu pernah juga ikut jamaah tabligh sekali tapi ya, hanya keluar 3 hari. Nah itu juga musafir itu. Namun lebih tepatnya ya keluar gitu, sebutannya keluar. Tapi itu sangat banyak manfaatnya ketika saya ikut seperti itu. Namun saya di sini juga bukan ingin menyarankan kalian untuk ikut seperti itu. Kalau kalian mau ya monggo ikut, kalau tidak ya nggak usah dipaksakan ikut. Karena apa? Itu sesuai dengan panggilan hati. Panggilan hati kita masing-masing. Kalau musafir dari segi jamaah tabligh, itu kita bisa melihat bahwa ketika dia itikaf di masjid, di jam-jam tertentu mereka tuh keliling, kita itu kelilingnya, keliling kampung, mengetuk pintu rumah orang untuk mengajak sesama muslim meramaikan masjid, seperti itu, dan memberikan taklimul muta'alim dan lain sebagainya. Istilahnya kita itu belajar bersama untuk meramaikan masjid. Karena apa? Di jamaah tabligh itu berbeda dengan musafir yang dijalani oleh siapa ini? Ki Joko Kendil ini. Saya melihat dandanannya itu sangat nyentrik ya, berkalung tasbih terus dan bergelang tasbih dan lain sebagainya, seolah-olah nih kayak dandanan dukun gitu, kayak dandanan para dukun. Saya nggak tahu ini visi misi Joko Kendil ini mau kemana ini ya. Cuman ini berhasil menarik perhatian karena dia berhasil viral dan dibicarakan banyak orang, sehingga saya pun yang tidak tahu bisa jadi tahu karena di tag beberapa orang untuk mereaction orang ini. Oke, nanti akan banyak nih pembahasan. Coba kita lanjut dulu. Cara berjalan Joko Kendil yang unik dan memiliki ciri khas tersendiri. Ya. Jalannya cepat seperti melompat-lompat atau seperti sedang menunggangi sesuatu. Narasinya ini yang bikin saya gagal fokus. Jalannya biasa aja gitu. Dia berjalan seperti orang biasa. Cuman agak ya dibuat buru-buru jalannya. Ya ada kalanya dia akan jalan pelan. Ada kalanya dia duduk. Ada kalanya dia tidur. Dan ada kalanya juga dia mandi. Ya kalau sempat mandi gitu. Atau menyempatkan diri pergi ke masjid untuk sholat 5 waktu. Yang membersihkan diri dengan air wudhu lalu sholat berjemaah. Dan lain sebagainya. Lanjut ya, lanjut. Dan menurut ceritanya, Joko Kendil ditemani harimau putih dalam perjalanannya. Yes, kita kasih tepuk tangan 2 kali. Ya, ditemani oleh harimau putih. Saya tidak ingin menyangkal adanya khodam ya, atau dengan jin korin dan lain sebagainya. Karena memang manusia itu ketika dia lahir, dia sudah ditemani oleh jin korin. Ya, dan orang juga bisa mencari khodam atau jin untuk menjadikan pendamping bagi dia, di mana dia harus memiliki kontrak darah mungkin dengan para jin. Kalau bagi diri saya pribadi, khodam, orang yang memiliki khodam, macam-macam khodam itu, dia memiliki keterikatan tertentu atau kontrak-kontrak tertentu dengan sebangsa khodam ini. Ya khodam bisa menyerupai apa saja. Ya bisa menyerupai monster yang disebut dengan genderuwo, juga bisa disebut harimau putih, ular raksasa dan lain sebagainya. Nah itu kemampuan jin memang. Kemampuan jin untuk menipu manusia, untuk menyesatkan manusia. Ingat, jin sebaik dan sesoleh-solehnya jin, semuslim-muslimnya jin, dia lebih biadab dari manusia yang paling biadab di muka bumi ini. Itu yang perlu diingat. Ya, itu yang perlu diingat. Jadi kalau ada pemimpin atau wakil rakyat gitu ya, dia melakukan korupsi, dia melakukan janji-janji dan tidak ditepati, dia melakukan penipuan dan lain sebagainya, sehingga itu bisa menyebutkan orang itu adalah orang yang biadab, ya. Jin lebih biadab daripada orang yang biadab ini gitu. Ingat itu. Orang yang paling penipu di dunia, di muka bumi ini, jin lebih penipu lagi. Ya. Oke, harimau putih ya. Jin, khodam. Jangan sampai kita meyakini bahwa apabila ada orang yang berkaitan atau bersangkut paut dengan khodam-khodaman kayak gitu, mereka adalah orang hebat. Tidak. Melainkan itu sebaliknya. Ya, teman-teman, itu sebaliknya. Lanjut. Harimau putih itu dijadikan tunggangannya. Nah, Pantas saja meski berjalan tanpa alas kaki, namun tidak terlihat kesakitan ataupun
rasa lelah pada wajahnya. Senyum ramah Narasinya ya. selalu menghiasi wajahnya. Apakah benar Joko Kendil menunggangi harimau putih? Banyak narasinya. warganet yang percaya, namun ada juga yang tidak percaya. Beberapa orang yang mengaku memiliki indera keenam, Indera keenam. banyak yang mengaminkan ucapan Indigo ya, indigo. Saya sangat malas nih bagi orang-orang yang mengaku indigo nih. Saya sangat malas sama orang-orang yang mengaku indigo atau indera keenam. Lanjut. Joko Kendil itu. Mereka membenarkan kalau Joko Kendil memang ditemani harimau putih. Bahkan ahli supranatural yang terkenal di Indonesia, Ya. yaitu Mbah Mijan pun Mbah Mijan. membenarkannya. Oke. Joko Kendil Mbah musafir Mijan. viral yang tengah menjadi perbincangan warganet saat Ya. ini masih terus berjalan. Oke. Masih 3 tahun tersisa dari tugas yang diembankan kepadanya, yaitu sampai tahun 2025. Ada beberapa pesan yang Mau kemana? Mau kemana? Dan tujuannya untuk apa gitu? Lanjut. diutarakan oleh Joko Kendil kepada warganet. Pesan tersebut diantaranya: Ya. 1. Ojo edan awae, edano marang Gusti Allah. Oke, bagus. Yang kedua, dunia hanya sementara, perbanyaklah beribadah. Bagus. Pesannya bagus. Yang ketiga, perbanyak membaca salawat Nabi dalam hati. Oke. Pesan Salawat Nabi, Al-Quran gimana? Lanjut. Joko Kendil ojo edan awae edano marang Gusti Allah juga viral dan banyak hashtag yang mencantumkan pesan tersebut. Oke. Pesan yang singkat namun syarat akan makna bahwa manusia jangan tergila-gila dengan dunia dan materi saja, Betul. menghabiskan waktu Betul. siang dan malam seperti orang gila Betul. untuk mengejar keperluan duniawi. Ya. Namun, tergila-gilalah kita kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Betul. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat setuju. Habiskan waktu kita untuk terus memuja namanya Masya dan Allah. beribadah Ya, benar. kepadanya. Oke, bagus. Begitulah pesan Joko Kendil kepada kita semua yang mau mendengarkannya. Lalu, Luar biasa ya, Joko Kendil masih menyempatkan diri untuk sholat gitu. Jadi, memang benar tuh pesan yang disampaikan oleh Joko Kendil ini ya, sangat bagus sekali. Lanjut. bagaimana nih menurut kalian mengenai musafir viral Joko Kendil ini? Oke. Apakah ada di antara kalian yang bisa melihat macan putih tunggangan Joko Kendil itu? Joko Kendil saat ini sedang menuju Muria untuk mengambil tongkat di sana. Lalu Ya. dia akan kembali meneruskan perjalanannya hingga tahun 2025 Masuk gang ya tadi ya? nanti. Joko Kendil yang kini dikenal luas oleh warganet sehingga membuat warganet yang melihatnya merasa beruntung. Ada juga yang mengajaknya berfoto bersama dan ada juga yang memberikannya bekal untuk mengharapkan berkah. Mengharapkan berkah. Nama Joko Kendil yang diberikan oleh sang guru mengapa sesuai dengan postur tubuh Pak Ruslan Ya. yang bertubuh pendek dan mungil seperti kendil. Dan nama Joko Kendil itu Tapi pesannya sangat bagus ya. Pesannya Joko Kendil ini, karena sekarang banyak orang tergila-gila sama dunia, banyak orang sekarang tergila-gila kepada harta dunia dan kehidupan dunia yang sementara. Ya, pesan yang disampaikan oleh Joko Kendil ini sangat bagus. Yang pertama, jagalah ibadah kita dan lain-lain sebagainya sehingga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang saya masalahkan dan yang saya herankan itu yaitu dengan khodam, ya, dengan khodam itu, dengan khodam. Karena apa? Tidak ada hadis yang membenarkan kepada seorang muslim apabila dia telah bekerja sama dengan khodam atau jin. Karena di dalam surat Al-Jin sudah dijelaskan bahwa akan ada sebagian dari laki-laki, manusia akan meminta bantuan atau bekerja sama atau meminta kontrak darah dengan sebagian laki-laki dari bangsa jin juga. Ada itu ya, ada. Disebutkan dalam Al-Quran. Dan ini yang harus kita perjelas ya. Apalagi ada orang-orang yang katanya mengaku indera keenam dan lain sebagainya melihat Joko Kendil bersama dengan harimau putih gitu. Harimau putih kan binatang, gajah putih, terus jerapah. Kenapa tidak naik bison aja gitu ya? Atau kuda gitu, kan lebih cepat. Harus dengan yang sangar-sangar harimau. Kenapa gak singa? Oke, itu adalah pendapat ya dari saya. Jadi kita akan lanjut lagi nih sampai selesai. Kira-kira ada narasi apa lagi nih di video ini? sendiri mengingatkan kita semua akan sosok kesatria tanah Jawa yang bernama Joko Kendil.
Joko Kendil, Ya. nama yang tidak asing bagi orang Jawa. Ya. Ada kisahnya tersendiri mengenai tokoh yang bernama Joko Kendil di tanah Jawa pada zaman dahulu kala. Ya. Oke, udah ya teman-teman. Jadi tadi juga ada pernyataan dari Mbah Mijan. Saya tidak tahu ini siapa Mbah Mijan ini, terus perannya apa dia. Tapi yang ingin saya beri tanggapan adalah yang pertama, yaitu pendapat dari orang-orang yang katanya indigo, yang katanya juga bisa melihat hal-hal yang mistis seperti ini. Nah, bagi saya pribadi, kalau dia bermusafir untuk mempelajari arti kehidupan, itu sangat bagus. Karena apa? Dia meninggalkan kegiatan duniawi yang berbau, ya mencari pekerjaan tetap. Terus yang kedua, menjadi orang pada umumnya, yaitu beristri, memiliki anak, berkeluarga, dan hidup seperti orang normal biasanya. Terus melakukan kegiatan-kegiatan yang harusnya kita lakukan di sini sebagai manusia biasa. Tidak, tapi di sini Joko Kendil adalah memilih untuk mengikuti pesan dari gurunya. Saya tidak tahu siapa gurunya tadi, Syekh siapa dah. Dia disuruh mengelilingi Nusantara. Jadi kalau Nusantara dia harus pergi ke Papua ya. Dia harus ke Papua, ke Bali, ke Bima, ke NTT, terus ke Sumatera, ke Kalimantan, Sulawesi. Dia harus pergi ke seluruh Nusantara tuh untuk melakukan misi-misinya. Dia harus naik kapal dan lain sebagainya sehingga dia bisa benar-benar keliling tuh, keliling Nusantara. Seperti itu. Nah, namun saya tidak tahu ini kejadiannya di mana atau sekarang Joko Kendil ini sedang ada di mana. Namun saya sangat salut dengan pesannya tadi. Pesannya sangat bagus, pesannya sangat baik. Kita harus, bukan hanya Joko Kendil ya, guru-guru kita, orang-orang muslim yang pada umumnya pasti akan berpesan dengan hal yang sama, yaitu dekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan, beribadahlah dan lain sebagainya. Bukan cuma Joko Kendil, ya bukan cuma Joko Kendil. Tapi di sini yang bikin dia viral adalah caranya yang menjadi musafir ini, sehingga menarik perhatian banyak orang untuk disimak dan didengarkan. Nah, ini cara yang bagus ini sebenarnya untuk berdakwah. Ini cara yang bagus untuk berdakwah. Sehingga setelah mendapatkan perhatian banyak orang itu bisa berkaca pada Joko Kendil, berkaca pada dia, bahwa orang seperti ini pun bisa melakukan perjalanan kemana-mana ya tanpa bekal dan lain sebagainya. Karena apa? Orang melihat dia pasti akan simpati dan akan memberikan ya mungkin makanan, bekal ini dan itu dan lain sebagainya, sehingga membuat dia bisa bertahan hidup atau bisa memiliki tenaga untuk jalan kemana-mana. Mungkin seperti itu. Saya juga pernah bermusafir. Ya, saya juga pernah bermusafir di Jakarta selama sebulan. Selama sebulan saya pernah bermusafir juga, dan saya pernah merasakan pahitnya hidup di Jakarta dari pertama saya sampai. Jadi saya juga memiliki pengalaman sebagai seorang musafir. Oke, yang ingin saya tanggapi di sini ada beberapa hal. Yang pertama yang saya fokuskan adalah harimau putihnya. Kalau bagi saya harimau putih itu adalah khodam, di mana orang-orang yang mengaku indigo bisa menunjukkan bahwa dia itu bisa melihat ini dan itu, dan juga bisa naik dan lain sebagainya. Yaitu saya tidak, ya no comment kepada orang indigo. Kenapa? Mereka ini mempunyai halusinasi yang kayak gitu. Terus yang kedua, yaitu tujuannya untuk apa dan kemana. Kalau tujuannya untuk berdakwah, ya untuk menyampaikan 3 hal tadi, itu bagus. Ya itu bagus. Terus yang ketiga, ya ini yang terakhir nih, ini yang paling penting. Kita sebagai muslim atau sebagai netizen, kita harus mengambil pelajaran dari hal ini. Saya tidak ingin mengulik terlalu banyak dari Joko Kendil ini, mungkin hanya di satu video ini. Karena apa? Saya hanya akan mengambil pelajaran dari dia, di mana kalau hidup itu jangan terfokus kepada harta duniawi. Ya, itu yang sangat penting. Terus yang kedua, ya dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga penting. Terus bersolawat. Dan untuk melakukan musafir, sehingga kita bisa melupakan dengan ya kegiatan duniawi, sedangkan kita mencari nafkah itu juga kewajiban dan sebagian dari ibadah. Mencari pekerjaan, memiliki pekerjaan itu juga ibadah, itu juga wajib. Ya, beristri itu juga wajib itu bagi orang yang membutuhkan dan lain sebagainya. Jadi di setiap kegiatan siapapun, di setiap kegiatan atau yang kita lihat itu pasti ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya. Kita ambil sisi baiknya dan kita pelajari apa sisi buruknya agar kita tidak melakukan keburukan yang telah dilakukan oleh orang lain. Dan kalau bisa, ketika kita melihat keburukan adalah dengan cara memberikan nasihat untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan. Oke, mungkin itu saja di video ini ya teman-teman. Saya tidak ingin bahas panjang lebar. Semoga ini bisa ya menjawab apa yang kalian minta, yaitu saya membahas Joko Kendil. Saya Riplas, mengucapkan salam.